Halo Bung Rocky, masih ingat ya beberapa yang lalu kan Presiden Jokowi itu mengundang para menteri, mengumpulkan menteri dalam rapat kabinet terbatas berkaitan dengan kelangkaan stok dari beras yang dimiliki oleh pemerintah. Apa sih istilahnya sih SBP, stok beras pemerintah. Ya itu dan itu bisa dilihat dari Bulog kan pada waktu itu ingat Pak Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok beras kita kalau nggak salah 675.000 ton gitu, padahal sebenarnya harusnya 1,2 juta, jadi tinggal separuhnya. Dan kemudian dijawab oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, oh itu hoax gitu. Dan akhirnya Pak Jokowi mengumpulkan dan memberi waktu selama sepekan untuk membereskan soal itu. Dan ketika Pak Syahrul Yassin Limpo turun ke berbagai daerah, dia mengakui bahwa stoknya memang mencukupi, panen juga melimpah gitu. Tetapi kemarin kita terkejut lagi karena ternyata ini sekarang statementnya muncul dari Pak Budi Waseso, Buas, yang angkanya menyebutkan nggak beda jauh dengan Pak Zulkifli Hasan, 650-an ribu ton. Jadi benar-benar tinggal separuh. Dan dia menyarankan impor. Ini jadi saya kemarin juga sempat bilang, saya bingung siapa sebenarnya yang mau kita pegang omongannya ini. Itu soal pangan, soal beras kan itu di dalamnya tetap ada kartel yang berupaya dipangkas, nggak bisa itu. Dan kalau cuma soal angka kan bisa kita cek aja angka siapa yang sebetulnya dipakai bertahun-tahun dan masuk akal itu apa, angka Departemen Perdagangan, angka Departemen Pertanian, angka Bulog. Tetapi di dalam keadaan semacam ini orang melihat bahwa ya presiden udah perintahkan, ternyata tetap kacau koordinasinya kan. Jadi kekacauan itu juga memperlihatkan bahwa ada proposal-proposal yang saling bersiliweran, mungkin di Departemen Perdagangan supaya impor, dan Buas juga mungkin punya kecenderungan yang sama, bukan karena ingin dapat untung, tapi karena memang dia panik juga karena buffer stoknya itu tinggal separuh dari yang seharusnya kan. Jadi tetap ini kekacauan koordinasi. Nah yang berbahaya kekacauan ini mempermainkan ekspektasi petani itu. Petani merasa aduh bagus juga kalau harga gabah naik, tapi kemudian beritanya, tapi kalau import itu artinya mimpi doang tuh. Mungkin 2 hari aja setelah itu masuk barang import jatuh lagi harganya kan. Jadi sebetulnya kekacauan politik itu yang mengalami pertama efek negatifnya adalah petani. Kan petani sekarang udah berharap-harap wah ini bagus nih. Lalu dapat berita oh ternyata kapal dari Thailand, kapal dari Vietnam udah sebentar lagi mendarat tuh buat bawa beras tuh kan. Jadi itulah kalau kekuasaan pemerintah nggak punya kapasitas untuk memastikan bahwa ini masalahnya apa. Ini akan berulang semua soal komoditi kan begitu. Ada kartel lama, ada kartel baru yang numpang, atau ada ya pemain di dalam kabinet sendiri yang berupaya untuk dapat gain dari keadaan kesulitan pangan ini. Tapi ini kan soal stok beras ya yang menjadi serius. Kan ini soal mudah banget sebenarnya ya, ketika dicocok. Soal stok beras sudah berabad-abad soal itu terus-menerus. Jadi kita mau lihat ini apa itu Pak Buas punya poin, Pak Menteri Pertanian punya poin, Zulhas punya poin. Zulhas punya poin. Tapi di belakang poin itu orang mau tahu ini mau ngambil apa mereka dari poin itu tuh. Nah Pak Jokowi nggak tahu dia mau putusin apa kan? Kan biasanya Pak Jokowi cuma mencatat, lalu bikin semacam summary. Oh menurut Buas begini, menurut Zulhas begini, menurut Pertanian begini. Maka saya perintahkan untuk itu diselesaikan. Apa perintah penyelesaiannya? Tinggal cuma nyatat 3 poin itu, lalu dia nggak kasih pilihan tuh. Oke, semua ngikutin Bulog aja selesai masalahnya. Jadi ikuti apa yang ada di dalam perencanaan Bulog selesai. Kalau atau dia mau sebut oke itu buat sementara koordinasinya lewat Menteri Pertanian tuh. Jadi keadaan itu kan disuruh 3 orang ini untuk berkumpul supaya presiden dapat keputusan. Padahal presiden yang mesti ambil keputusan. Siapa di antara 3 itu ya yang harus lead di dalam isu beras ini? Ya. Ya kalau kemarin kan kita menduga, ya bagaimanapun juga kalau Zulhas dengan Syahrul Yassin Limpo itu kita tidak bisa melepaskan dari kontestasi politik. Ya kan, Ya. yang satu KIB gitu, yang satu itu Nasdem, dan kemudian Pak Jokowi tadi pasti punya pengen juga dapat pintu masuk bagaimana nih mulai menghajar Nasdem. Kira-kira kan begitu kemarin kita membayangkan. Ya itu yang tadi saya terangkan bahwa Presiden Jokowi cuma nguping doang, lalu dia kasih sinyal tuh. Padahal ini soal strategi soal beras, dia mesti kasih keputusan tuh siapa yang harus memimpin isu ini nih.
Jadi tetap di belakang itu ya persaingan politik dan kirim mengirim angka itu kan ya panggil aja ekonom yang paling ngerti atau ahli pangan yang tahu sebetulnya data yang paling benar adalah itu tuh. Jadi isu beras jadi isu politik dan isu politik itu terkait dengan cara Presiden Jokowi untuk mencari celah menghukum seseorang gitu. Jadi nanti ada berita lagi tuh ini kejebak karena ternyata udah keluar SK Menteri untuk impor dan itu Nasdem diam-diam macam-macam nanti isunya atau sebaliknya diisukan pada Jul yang mulai ragu lagi nih mau ada di KIB tapi tinggal dia sendirian kedinginan di situ tuh. Jadi sebetulnya masalah-masalah ini yang kita pastikan dia masih terkait dengan kasakusuk koalisi itu. Ya. Iya, ya, dan kalau kita ngomongin partai politik itu kan berarti menyangkut soal bagaimana mereka mendapatkan rente ekonomi untuk kepentingan politik kan itu selalu, dan urusannya kalau impor kan seperti itu. Ya itu yang ya, pengamat udah ngerti nih begitu ada impor, nah ini partai mana yang bakal dapat bagian nih buat impor, kuotanya akan dibagi ke siapa aja tuh. Jadi tetap petani itu hanya jadi landasan aja untuk membuatkan kebijakan yang koruptif, sekedar jadi alasan aja tuh. Petani nggak ngerti apa yang terjadi di elit, tapi mereka diombang-ambingkan oleh kebijakan negara yang nggak ada kepastian itu. Tiba-tiba nanti ada problem pupuk yang harusnya tiba ke petani udah pindah ke industri segala macam tuh. Hal-hal semacam itu. Jadi ya kalau kita bilang kasihan ya memang kasihan. Tetapi kita mau tunggu partai wong cilik ngomong apa tentang soal beras ini. Kan mestinya PDIP yang bereaksi pertama. Jangan bermainkan petani ya karena mereka adalah konstituen wong cilik kita tuh. Kan itu. Tapi nanti ya mungkin aja ada proposal lain yang diajukan oleh PDIP itu. Jadi hal-hal yang menyangkut kehidupan dasar manusia itu dipermainkan hanya untuk dapat rente ekonomi tadi itu. Begitu ada impor pasti di situ ada rente ekonomi. Ya. Nah ini menarik karena kita teruskan saja karena kekacauan ini memang tidak mau pasti kita kaitkan dengan persoalan politik gitu ya. Dan ini agenda G20 kan sudah selesai. Tetapi Pak Jokowi sudah terbang lagi juga ke Bangkok gitu. Tapi mungkin setelah itu nanti kita akan mulai mendapatkan satu gambaran bagaimana sebenarnya soal bangunan koalisi di antara pemerintah Pak Jokowi ini. Karena kalau saya mendengar kasak kusuknya ini udah makin santer gitu ya, bahwa situasinya sekarang ya kelihatannya Nasdem akan dapat punishment gitu. Itu dari awal kita udah pastikan tuh kalau Nasdem tanggung ya justru dia diberi punishment. Lain kalau Nasdem dengan gagah berani bilang memang kami ingin keluar dari kabinet tuh, maka bisa Pak Jokowi yang was-was itu kan. Jadi karena Nasdemnya tanggung, mediocre itu main setengah-setengah ya Jokowi menganggap ya udah ditendang aja sekalian kan, nggak bisa ngapa-ngapain karena Jokowi menganggap saya pegang data kesehatan Nasdem kok bahwa dia komorbid gitu kira-kira kan. Jadi tetap permainan politik itu membuat kita nggak ada gairah untuk berpolitik. Ini politik jadi menjijikkan itu sebetulnya. Sementara G20 itu sudah selesai, panggung politik Pak Jokowi di tingkat internasional juga tidak cemerlang lagi, dan orang tinggal menghitung, Tempo udah menghitung bahwa biaya untuk membuat G20 itu triliunan rupiah yang dikeluarkan Indonesia yang masuk sebagai keuntungan janji-janji investasi itu nol. Jadi kita sebenarnya cost-nya sebagai tuan rumah besar. Padahal sebetulnya event organizer dia untung biasanya 60-70%. Ini kita rugi. Ya. Itu kalau event organizer profesional. Oke, tapi ini menarik. Kenapa soal Nasdem itu kan kemarin rupanya ini lagi viral juga pernyataan dari politisi PDIP. Pandana Baban gitu yang dia menyatakan dia mengaku dia hafal dengan tabiatnya Pak Jokowi itu dan dia bisa membalas dendam dengan apa yang dilakukan oleh siapapun yang dianggap menyakiti dia itu dengan cara yang wah ini yang cara yang tidak bisa kita bayangkan, dan menariknya skenario yang dia bayangkan itu kemungkinan Pak Jokowi nanti akan memangkas hanya 2 menteri dari 3 menteri itu jadi menteri Kominfo dan menteri pertanian gitu dan tetap menyisakan 1 menteri. Kalau memang terjadi itu kan makin kikuk lagi itu posisinya Nasdem, dan yang paling jadi korban itu Anies. Satu sisi tetap dipegang Pak Jokowi di dalam kabinet, tapi dia cuma dikasih 1 portofolio. Ya itu soalnya yang dari udah berkali-kali kita analisis, Anies sebetulnya ya bukan terjebak, tapi dijebak dengan cara yang konyol oleh Nasdem.
Dan reaksi Nasdem tanggung. Jadi kalau dia udah pastikan Anies, ya dia all out lah. Jangan suruh Anies cari duit, jangan suruh Anies cari wapres lagi. Langsung aja Nasdem. Itu baru dapat posisi yang kuat buat renegosiasi dengan Pak Jokowi. Jadi kalau kan Pak Jokowi juga ngerti dia Anies sebetulnya relawan yang deklarasi bukan Nasdem. Dan info-info Pak Jokowi makin kuat mengatakan bahwa ya Anies hanya kuat di akar rumput yang justru non partai gitu. Di Nasdem mungkin dianggap ya Nasdem juga kalau ajuin Anies ya Anies memang udah diasuh oleh PKS walaupun PKS belum mengiyakan itu masih soal transaksi. Tapi secara konvensional PKS pasti akan pilih Anies itu. Dan beberapa segmen dalam masyarakat juga merasa bahwa Anies tinggal tunggu siapa yang mau beli dia tuh. Nah Nasdem kecepatan membeli Anies, tapi nggak tunai bayarnya. Jadi Anies terombang-ambing di antara para rentenir sebetulnya. Itu soalnya. Ya, ini makin menarik dan kenapa kita mengaitkan soal ini karena memang ribut-ribut soal koordinasi ini saya kira karena angka-angkanya ini nggak masuk akal kan di satu sisi bilang bahwa melimpah dan dia punya fakta-fakta di lapangan yang melimpah satu sisi kurang. Kemudian kita kan pasti cari jawabannya apa ya pasti jawabannya persoalan adalah latar belakang politik gitu ya. Pak Jokowi sedang mencari sebuah alasan pembenar gitu yang itu kelihatannya muncul dari soal kisruh di beras ini. Ini beras akan jadi penentu game changer. Siapa yang bakal yang akan masuk di dalam persaingan politik tahap berikut. Kan nggak mungkin terus-menerus Anies diombang-ambingkan dan Nasdem nggak mau kasih keputusan tuh ya udah Jokowi aja kasih keputusan kalau gitu udah Nasdem Anda keluar aja dari kabinet itu kan. Maka Anies selesai juga akhirnya tuh. Dan Anies ya balik lagi ke relawan. Begitu balik ke relawan akan dicari oleh relawan partai mana yang kira-kira mungkin untuk dapatkan 20%. Jadi akan ada kocok ulang di situ. Tapi Anies tetap akan jadi sinyal bahwa Indonesia harus tumbuh dalam politik antitesa tuh. Jadi publik menginginkan antitesa, tetapi Nasdem nggak mampu mengolah politik antitesa. Nah, karena dia nggak mampu, dia nggak bakal bisa deal dengan presiden. Nah, ketidakmampuan itu dimanfaatkan presiden untuk ya udah sekalian aja kalian nggak berani kok, jadi orang yang nggak berani keluar dari kabinet kan selesai. Jadi Nasdem kehilangan dua event nanti event untuk Anies hilang karena Nasdem keluar dari kabinet dan menterinya juga hilang itu artinya Nasdem ya amplopnya makin tipis. Yes, oke. Dan sebenarnya kalau kita menggunakan 0%, kita nggak perlu memikirkan amplop yang tipis karena disitulah relawan nanti akan berperan gitu ya, Bung Rocky ya. Nah, itu yang kita inginkan tuh relawan itu tanpa amplop justru bekerja supaya oligarki bisa kita halangi itu. Oke. Thank you, Bung Rocky. Oke.